sesuai fakta. Itu contoh daripada menggunakan fakta. Selanjutnya bersifat objektif. Jadi bersifat objektif ini tidak memihak secara emosional, melainkan berdasarkan kebenaran umum. Jadi bersifat objektif ini dia tidak melebih-lebihkan. Yang berikut secara logis. Nah, logis itu urusan penjelas yang masuk akal dan mudah diikuti. Dia masuk akal dari awal sampai akhir. Lanjut. Struktur teks eksposisi. Nah, ada ketiga. Yang pertama, tesis. Tesis itu pernyataan pendapat, bagian pembuka yang berisi pandangan atau opini penulis terhadap masalah yang akan dibahas. Yaitu literasi digital sangat penting di era teknologi saat ini karena bisa menggunakan internet secara bijak. Nah, itu contoh dari pada tesis. Nah, selanjutnya argumentasi. Argumentasi itu bagian yang memuat alasan atau fakta yang mendukung pendapat di bagian tesis. Nah, contohnya masalah hoax dari media sosial. Terus sebagai alasan utama. Selain itu, untuk menjelaskan informasi untuk menjelaskan informasi teknologi. Nah, itu adalah contoh dari argumentasi. Nah, yang pertama konjungsi kualitas. Kata hubung yang menunjukkan sebab akibat. Terus kata teknis. Kata teknis kata yang berkaitan dengan bidang tertentu. 3. Kalimat fakta. Kalimat yang mengandung kenyataan objektif. Kata kerja mental yang menunjukkan kegiatan pemikiran atau perasaan. Nah, contoh kata kerja mental ini seperti pemikiran atau perasaan, sesuatu meyakini atau menilai. Nah, itu adalah contoh daripada kata kerja mental. Ibu, terkait dengan materi yang sudah dijelaskan, Ibu. Ya. Jadi kenapa harus bersifat objektif? Jadi utamanya adalah untuk menyampaikan informasi, nah, dan menambah wawasan bagi pembaca berdasarkan kebenaran yang umum. Itu adalah apa yang dimaksud dengan eksposisi yang bersifat objektif. Itu adalah jawabannya. Mungkin itu saja, ya Ibu. Bisa memberikan kesimpulan terkait dengan materi yang sudah Ibu sampaikan. Jadi teks eksposisi adalah teks yang memberi informasi secara jelas dan logis. Kesimpulan dari teks eksposisi ini kan menjelaskan tentang sesuatu yang benar-benar terjadi sesuai fakta. Nah, jadi kalau kalian ingin meyakinkan orang lain tentang suatu hal dengan cara yang pintar, otomatis kalian harus membuat teks eksposisi. Nah, oke. Baik anak-anak, materi kita sampai di sini.